tanya. Tolong jawab dengan jujur. Ibu kalau terima uang 300.000 kaya tidak? Keras-keras. Dikasih 300.000 sogok pilkada kaya tidak? Enggak. Bapak-bapak tolong jawab. Kalau bapak tolak 300.000 miskin tidak? Tidak. Namun yang pasti ketika kau terima uang sogok itu artinya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas. Kau tutup masa depan anakmu yang jujur untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Bu, dalam. Mau ndak jadi pejabat anaknya? Mau. Bapak-bapak mau ndak jadi anggota DPR anaknya? Mau. Mau ndak jadi bupati anaknya? Mau. Tapi mustahil bisa anakmu jadi pejabat kalau kau miskin. Kenapa? Beli partai mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Ini dekat lagi pilkada nih, momen politik. Biasanya politisi penampilannya kala-kala para ustadz. Pakai songkok, pakai gamis, pakai serban. Bagi-bagi kartu nama, piye kabare, abi-abi. Sudah dipilih, hilang lagi mereka semua. Jangan Islam seperti itu. Coba andai saja ini mau pilcaleg, penuh panggung ini calon DPR. Karena sudah selesai pilcaleg, hilang lagi semua anggota DPR. Bu Bupati, berapa anggota DPR kita di kabupaten ini? 50. Berapa Ibu? 50. Berapa yang hadir di sini? Ada yang hadir? Ada yang hadir di sini? Masya Allah, yang hadir ini orang baik. Masya Allah. Mana yang lain? Padahal ini kita mau ngumpul untuk maulid nyambut pilkada secara damai. Meskinya mereka hadir. Tapi mereka Islamnya kadangkala Islam pencitraan. Ada begitu di Sragen? Ada. Ada. Kau yang salah, kenapa kau pilih? Maka Allah katakan jangan Islam seperti itu. Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, kata Allah. Ibu bapak, ketika mendapati undangan acara malam ini, setan berusaha menggagalkan. Setan bisik kita, tidak usah kau hadir. Tidak usah kau hadir. Lebih baik nonton drama Korea. Lebih baik kau di rumahmu tidur.
Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Bu, ibu, kalau kau follow artis apa kau dapat? Ayo jelaskan ke saya, apa kau dapat kalau kau follow artis? Kau cuma dapat contoh hedon. Hai guys, kita lagi makan udang guys, harganya 2 juta 1 ekor guys. Dia kirimi kau udangnya. Bapak-bapak, kalau kau follow artis apa kau dapat? Woi, apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan pahanya, kelihatan dadanya, joget di depanmu, tek. Nggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja, hehe. Jangan ketawa, saya serius ini. Artis followernya sampai jutaan, belasan juta. Ketua Majelis Ulama Sragen, 1.700 followernya. Mulai malam ini follow para daimu, follow ulamamu, ikuti penceramamu. Kalau kau follow ulama, kau dapat ilmunya pahala. Kau amalkan ilmunya pahala. Kau sebarkan ilmunya, dapat lagi amal jariah. Bisa ibu? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh kalian bukan tentara, musuh kalian bukan aparat, musuh kalian adalah setan. Di mana kata Allah, setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Saudaraku, jangan musuhi polisi. Bapak-bapak, jangan musuhi polisi. Ibu-ibu, kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam, Imam aja hilang motornya. Ayo, ibu-ibu, anakmu dibawa lari cowoknya, siapa kau cari? Polisi. Bapak-bapak diserobot tanahmu, siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu hilang suamimu, siapa kau cari? Jangan cari polisi, cari suamimu lah. Iya, makanya jangan musuhi polisi. Polisi juga jangan musuhi ulama. Kenapa? Karena kalau mati kau siapa yang bungkus? Maka yang baik, polisi lindungi ulama, ulama doakan polisi, sama-sama kita menjaga Republik Indonesia. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Bapak-bapak, berapa jari-jarinya? Pak tentara, berapa jari-jarinya, Pak? 10. Cacat dong. Nggak ada jari-jari kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum. Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame, dan laju. Mana bisa? Lalu Nabi bertanya ke malaikat itu, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat ya Muhammad, tak setetes pun yang tidak aku catat. Oh begitu, iya. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Kenapa? Jumlahnya lebih banyak dari air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di alun-alun kota Sragen, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu.
Ibu Bupati yang saya hormati, saudara-saudaraku yang saya muliakan, ketahuilah orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, tidak ada isinya surga kecuali Rasulullah Muhammad SAW. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya di sini? Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ini ini muka-muka penuh dosa semua ini. Ini semua kita punya dosa. Lalu kenapa orang masuk surga? Kata Nabi, ditimbang pahala kebaikanmu sebelah kanan, timbang kedosamu sebelah kiri, timbang punya timbang. Ternyata lebih berat kebaikanmu daripada keburukannya, meskipun selisihnya 0,3%. Kau tepuk tangan baru kau semua pelakunya. Hei Bu, Ibu, dalam, Nje, sedulur, piye kabare, api, Nje, Bu, saya mau tanya, tolong jawab dengan jujur. Ibu kalau terima uang 300.000, kaya tidak? Keras-keras. Dikasih 300.000 sogok pilkada, kaya tidak? Enggak. Bapak-bapak tolong jawab. Kalau bapak tolak 300.000 miskin tidak? Tidak. Namun yang pasti ketika kau terima uang sogok, itu artinya kau tutup masa depan anakmu yang cerdas. Kau tutup masa depan anakmu yang jujur untuk jadi pejabat. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Bu, dalam, mau ndak jadi pejabat anaknya? Mau? Bapak-bapak mau ndak jadi anggota DPR anaknya? Mau. Mau ndak jadi bupati anaknya? Mau. Tapi mustahil bisa anakmu jadi pejabat kalau kau miskin. Kenapa? Beli partai mahal. Makanya kalau kalian mau hindari beli partai mahal, jadi anggota DPR harus punya uang puluhan miliar. Caranya jangan kau terima sogok. Biar orang kaya mau sogok kamu. Biar orang kaya mau kasih hambur duitnya. Kalau kau tidak mau sogok, harga dirimu tidak bisa dia beli. Biarlah kita miskin, rumah ngontrak-ngontrak, tapi harga diri kita orang tidak bisa ngukur. Bisa Ibu? Loh kok sepi? Bisa Pak? Loh baru 100 orang. Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia ingkar janji di bulan 11 nanti, buat hidupnya sengsara. Bu, jangan terima uang sogok. Baru-baru kita ributkan di Jakarta, anak mahasiswa ribut lagi, kasihan sama polisi. Polisi serba salah. Ibu bapak pikir polisi mau berhadapan sama mahasiswa? Tidak. Tapi karena kewajibannya mengamankan Kamtibmas berhadapan sama polisi. Padahal mereka juga tidak senang kalau itu ada kejadian seperti itu. Akhirnya ribut. Anggota DPR hilang lagi. Kenapa bisa begini? Karena mereka dipilih karena disogok. Pesan pertama, jangan terima uang sogok. Kalau kalian cinta kepada Sragen, kalian cinta kepada Republik Indonesia, bulan 11 27 November nanti jangan terima uang sogok. Insya Allah Allah turunkan keberkahan dalam hidupmu. Waqala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan.
sejak kurang lebih 1400 tahun yang lalu. Ayat ini tiap Jumat dibacakan. Masih ingat 2020 yang lalu, masa Covid, selalu diumumkan di media massa, di tempat-tempat keramaian, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan. Kenapa? Waktu itu pakai masker penting. Tapi ternyata setelah kita vaksin, masker sudah tidak penting untuk saat ini. Tapi ini ayat Jumat dibacakan sampai detik ini sejak 1400 tahun yang lalu. Berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur. Woi, jangan mati ya. Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, polisi, orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz. Kenapa ibu kencang betul? Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bukan mati itu. Kenapa? Kamu mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah kata Allah, illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini seolah-olah Allah ingin berkata, Ibu Bupati hati-hati. Sampean ngaku Islam belum tentu mati dalam keadaan beragama Islam. Dasat Latif, hati-hati. Kamu ngaku Islam belum tentu kau sakaratil maut bawa Islam. Ini peringatan dari Allah. Banyak orang Islam tapi matinya tidak bawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Dan salah satu barang haram itu yang bisa membuat kau mati kafir, menerima serangan fajar ketika pemilu yang lalu. Ibu Bupati yang saya hormati, Bapak Kapolres, Bapak Wakil Bupati, Pak Dandim, Pak Danyon, semua tuan-tuan yang saya hormati, Ibu Bupati teristimewa, saya melihat dan mendengarkan tadi beliau sambutan, saya rasa kalau ada anak mahasiswa mau demo, pulang kalau dengar kalimat Ibu Bupati yang bagus, adem, Masya Allah. Bupati yang saya hormati, adik-adik, bapak-bapak tentara, kita datang perayaan apa nih? Pak? Maulid. Saya sejak jadi penceramah keliling Sabang sampai Merauke, sampai ke luar negeri, sampai ke Amerika, ke Eropa, ke Asia, itu semua temanya sama. Dengan hikmah maulid kita meneladani Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini pun temanya, tajuknya sama. Dengan hikmah maulid kita meneladani Rasul menyongsong pilkada damai. Nah, masalahnya bagaimana kau mau contoh Nabi kalau sejarahnya Nabi kau tidak tahu? Bagaimana mau contoh Nabi kalau sejarah Nabi kita tidak paham? Contoh, mohon maaf ibu-ibu yang ada di sana. Tolong bantu saya kalau ada yang tahu. Ibu-ibu berapa anaknya Nabi, Bu? Li. Tuh.
Bagaimana mau mencontoh Nabi kalau anak Nabi kita tidak tahu? Ayo, sebelah kanan bapak-bapak. Ayo, siapa nama anak pertamanya Nabi? Nah, kepala dinas tidak tahu. Ayo, ini contoh konkret. Gimana kau mau mencontoh Nabi kalau sejarah Nabi kau tidak tahu? Begitu ditanya siapa namanya anak presiden Joko Widodo. Bapak semua tahu kan? Padahal nanti di akhirat kita tidak ditanya siapa anaknya presidenmu. Tidak ada pertanyaan itu. Bagaimana kita mau mencontoh Nabi, sejarah Nabi kita tidak tahu. Anaknya Nabi berapa? Maka itulah perlu ada sejarah. Perlu ada kisah diceritakan. Maka perkenalkan sejarah Nabi melalui kisah, melalui lagu, melalui kitab. Dulu waktu saya kecil, saya cepat tahu sejarah Nabi. Kenapa? Ibu saya memperkenalkan sejarah Nabi melalui lagu. Pada zaman dahulu kala. Saya bilang, kenapa mak? Zaman sekolah. Pada zaman jahiliyah. Zaman dahulu kan ada zaman batu. Ya, ini zaman jahiliyah. Kenapa zaman jahiliyah mak? Dia lanjut lagi. Lahirlah seorang rasul yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya Nabi terakhir mak? Nabi Muhammad namanya. Ibunya siapa mak? Siti Aminah ibunya. Bapaknya siapa namanya mak? Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Di Seragen atau Kudus? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Bupati atau gubernur? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu zaman dulu. Dari lagu itu anak kita tahu Nabi lahir zaman jahiliyah. Siapa bapaknya, siapa ibunya, apa tugasnya. Bahkan kalimat tauhid ada dalam lagu itu. Siapa itu Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu zaman dulu, tidak ada majelis taklim. Apa sekarang lagunya ibu-ibu? Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek gara-gara dia. Apa kau dapat itu? Putar ke kiri nona. Putarlah ke kanan, ke kanan. Jangan ketawa, saya serius ini. Apa kau dapat kiri kanan? Apa? Tapi kalau lagu kasidah seperti tadi, sejarah Nabi. Saya itu dulu waktu saya kecil. Sekarang saya kenalkan sejarah Nabi ke anakku, saya namanya Ece. Saya kenalkan versi modern. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Ibu baru tahu toh 7. 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummul Kalsum, Fatimah. Baru ibu tahu kan? Bapak-bapak kepala dinas baru tahu toh? Ini penting lagu. Cuma anak-anak kita lagunya sekarang tidak masuk akal. Pikiranku tak dapat ku mengerti. Kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kau dongok. Kepalamu kau simpan di kakimu. Iya kan? Jadi sejarah Nabi ini penting. Kenapa? Karena dengan sejarah kita bisa tahu sejarahnya Nabi, pola hidupnya Nabi, sehingga kita contoh. Maka sedulur-sedulur sekalian, saudaraku yang tidak mau maulid silahkan. Tapi jangan kau tuduh kami sesat. Ada juga itu yang baru belajar agama 2 bulan. Maulid bid'ah. Itu sesat.
Tidak ada pada zaman Nagi masuk neraka. Kayak dia panitia hari kiamat. Bos, mau maulid, monggo. Tidak mau maulid, mangga. Silahkan saling menghormati.